adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Anggi. Apa kabar ya adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita mau gerakin badan sedikit ya. Kita mau nyanyi-nyanyi yang ada gerakannya. Kita nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Masih ingat gak gerakannya? Gerakannya seperti ini. Apabila kita sukacita. Pasti masih ingat dong. Kalau nggak ingat, kita coba aja ya nyanyi bareng-bareng sambil ikutin gerakannya yang ada di depan adik-adik. Mari kita bernyanyi. Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sebelum kita mulai IMPA ini, seperti biasa, adik-adik ambil sikap berdoa karena kita mau sama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan agar IMPA kita ini berjalan dengan baik dan berkenan di hati Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan badan yang sehat dan hati yang gembira. Tuhan, kami ingin kembali beribadah, kami ingin kembali menyanyi memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini agar berjalan dengan baik, dan kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3, demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Adik-adik, pasti adik-adik sering berdoa kan? Adik-adik sering meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus atau adik-adik mengucap syukur atas apa yang telah adik-adik terima dari Tuhan. Nah, adik-adik, dalam berdoa itu adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Dan juga harus percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa adik-adik. Dan yang tidak kalah penting adalah, seperti yang tadi adik-adik telah dengar, lakukanlah yang baik. Jadi berdoa saja tidak cukup. Harus diikuti dengan perbuatan kita yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan Yesus juga selalu sayang dengan kita. Tuhan Yesus senang mempunyai anak-anak yang rajin berdoa dan selalu berbuat baik. Coba adik-adik semua angkat tangannya. Ada berapa tangannya? Ada 2 ya, puji Tuhan kita mempunyai 2 tangan. Nah adik-adik, tangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini juga harus digunakan untuk melakukan yang baik-baik, bukan yang jahat atau nakal. Nah dipakai untuk apa ya? Kita sama-sama nyanyi yuk dari Kidung Ceria, judulnya Tanganku Hendak Kupakai.
Tiba nih di saat yang adik-adik semua pasti udah tungguin dari tadi. Kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Tapi nggak boleh lupa ya, sebelum dengar cerita, sebelum baca Alkitab, kita selalu biasakan untuk selalu berdoa. Sekarang adik-adik kembali ambil sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan. Tolong kami agar menjadi anak-anak yang bisa mendengarkan dengan baik dan tenang. Tuhan Yesus, tolong beri kami selalu semangat untuk membaca firman Tuhan, untuk belajar mengenai firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Amin. Adik-adik, siapkan dirinya, duduk manis ya, duduk yang baik dan tenang. Kakak akan bacakan bacaan Alkitab hari ini, setelah itu adik-adik bisa mendengarkan ceritanya. Duduk yang tenang ya. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debumu kota yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja adik-adik dengar mau mengajarkan mengenai pentingnya melayani secara bersama-sama. Tuhan Yesus melayani tidak hanya sendiri loh, tetapi dibantu oleh murid-muridnya, dibantu dengan yang lain, yaitu 12 murid Yesus yang pertama, dan seperti yang tadi adik-adik sudah dengar, dibantu lagi dengan 70 muridnya yang lain. Mari adik-adik kita lihat dan dengarkan cerita yang akan kakak bacakan dari sebuah buku. Dengarkan sama-sama ya. One Good Deed by Terry Fields, illustrated by Deborah Melman. Jalan Lancaster terlihat suram, bahkan di hari yang cerah sekalipun. Para tetangga tidak saling tersenyum, mengobrol, ataupun saling menolong satu dengan yang lain. Suatu hari, saat Jack memanjat pohon mulberry untuk memetik buahnya yang sudah matang, dia melihat Ibu Thompson yang sudah tua sedang berada di luar rumahnya. Tiba-tiba Jack mempunyai ide. Saya yakin Ibu Thompson pasti tidak bisa memanjat pohon. Saya bisa memberikan buah-buah yang enak ini untuknya. Saat Jack datang, Ibu Thompson kaget. Dia senang sekali. Ibu Thompson mempunyai buah mulberry yang cukup untuk membuat 2 buah pie mulberry. Tiba-tiba Ibu Thompson mempunyai ide. Saya senang mendapatkan buah mulberry ini. Saya yakin Bapak Riley yang tinggal di sebelah rumahku juga pasti akan senang jika diberikan pie ini. Saat Ibu Thompson datang, Bapak Riley kaget. Dia senang sekali. Sambil menikmati kue pie tersebut, dia melihat keluar jendela dan menonton anak-anak di sebelah rumahnya yang sedang bermain bola. Tiba-tiba bola mereka terjatuh di atap garasi rumahnya. Tiba-tiba Bapak Riley mempunyai ide. Saya yakin bisa membantu mereka. Saya bisa mengambilkan bola mereka dengan menggunakan tangga yang saya punya. Saat Bapak Riley sudah mengembalikan bolanya,
Jeffrey dan Joshua kaget. Mereka senang sekali. Sambil bermain lempar bola, mereka melihat Bapak Lee sedang jalan terpincang-pincang menuju pintu depan rumahnya. Tiba-tiba mereka mempunyai ide. Bapak Lee tidak bisa menyapu daun-daun di halaman rumahnya. Tapi kita bisa. Saat anak-anak itu datang dengan membawa sapu, Bapak Lee kaget. Dia senang sekali. Sammy, tetangga sebelah rumah Bapak Lee, juga ikut bergabung dengan membawa sapunya. Sammy berkata, "Komputerku sedang rusak. Aku tidak bisa menyelesaikan PR-ku. Aku akan ikut membantu menyapu saja." Tiba-tiba Bapak Lee mempunyai ide. "Saya jago soal komputer. Siapa tahu saya bisa membantu memperbaiki komputer Sammy." Saat Bapak Lee datang, orang tua Sammy kaget. Mereka senang sekali. Dan tak lama kemudian, komputer tersebut sudah bisa digunakan lagi. Saat ibunya Sammy sedang duduk dan memeriksa email di komputernya, dia menatap keluar jendela dan melihat Ashley, tetangga sebelahnya, sedang naik sepeda yang sudah tua dan berkarat. Tiba-tiba, ia mempunyai ide. "Kami mempunyai sepeda yang hanya dipakai sebentar oleh Sammy karena sudah terlalu kecil untuknya. Sepeda itu cocok sekali untuk Ashley." Saat ibunya Sammy datang, Ashley kaget. Dia senang sekali. Dia berkeliling dengan sepeda barunya, melambaikan tangan dan tersenyum sambil menyapa "Halo" ke semua tetangganya. Tetangga-tetangga itu kaget. Mereka senang sekali. Semuanya tersenyum dan melambaikan tangan kembali juga ke Ashley. Segera setelah itu, jalan Lancaster terlihat hangat dan cerah. Mengapa bisa begitu ya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Jack sendiri juga tidak menyadari bahwa itu semua dimulai dari sekeranjang buah mulberry yang disertai dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Dari cerita tadi, mereka itu semuanya melayani, yaitu dengan berbuat baik. Adik-adik juga dapat berbuat baik atau melakukan kebaikan mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, seperti berbagi makanan adik-adik kepada teman atau saudara adik-adik, lalu juga meminjamkan mainan pada saat main bersama. Dan kalau misalnya adik-adik melihat orang tua adik-adik atau mungkin kakek nenek di dekat adik-adik lagi kesulitan atau lagi repot dan butuh bantuan, adik-adik bisa bantu mereka. Adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik pasti akan selalu ingat dan mau melakukan pesan yang Tuhan Yesus dan orang tua adik-adik pesankan, yaitu selalu mau berbuat baik agar adik-adik menjadi anak yang berhasil nantinya. Amin. Nah, adik-adik lihat nggak apa nih yang Kak Anggi pegang? Ada yang tahu apakah ini? Iya, betul. Kaca pembesar. Kak Anggi mau ajak adik-adik untuk main detektif-detektifan. Apa ya? Begini adik-adik. Kak Anggi punya gambar yang menunjukkan orang-orang yang sedang berbuat baik atau sedang melakukan kebaikan. Adik-adik perhatikan gambarnya baik-baik, lalu carilah 5 buah benda yang ada di sisi kanan. Ada di sini nanti layar adik-adik, di sisi kanan layar adik-adik. Nah, benda-benda itu tersembunyi. Coba adik-adik lihat, perhatikan, dan temukan benda-benda tersebut dengan cepat karena ada batas waktunya. Siap ya? Sudah siap ya? Kita mulai dengan gambar pertama. Gambar pertama ini menunjukkan 2 orang anak yang berbagi sebuah payung. Karena payungnya hanya ada satu dan cuaca saat itu sepertinya sangat panas, akhirnya mereka memutuskan untuk berbagi payungnya. Nah, itu berbuat baik ya, berbagi atau meminjamkan payungnya dengan teman supaya sama-sama tidak kepanasan. Coba adik-adik temukan 5 benda yang tersembunyi berikut ini.
Nah, habis waktunya. Ketemu nggak semuanya? Coba kita lihat ya, ada di manakah benda-benda itu? Ini dia jawabannya. Ini punya soal yang berikutnya. Coba ya kalau adik-adik yang bilang tadi susah, panggil papa mamanya atau anggota keluarganya yang lain atau kakaknya. Coba minta bantuan supaya adik-adik dibantu cari bersama-sama. Temukan lagi benda-benda di gambar orang yang sedang berbuat kebaikan berikut ini. Berikut ini adalah anak-anak yang bermain bersama dengan gembira. Mereka tidak berantem, mereka saling bergantian menggunakan mainan yang ada. Nah, itu juga salah satu contoh melakukan kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Sekarang, Kang Gido juga udah siap dengan kaca pembesarnya. Temukan 5 benda yang tersembunyi dimulai dari sekarang. Dan ini dia. Mereka bersembunyi di sini. Sekarang last one, soal terakhir. Coba temukan lagi 5 benda tersembunyi di gambar orang yang sedang berbuat baik berikut ini. Gambar ini adalah gambar seorang bapak yang sedang berbelanja di supermarket. Kebaikan apa ya yang dia lakukan? Nah, bapak ini mengantri dengan tertib sampai dengan gilirannya. Temukan lagi gambar-gambar yang tersembunyi berikut ini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar tadi. Kami bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan bagi kami semua. Kami mau untuk meneruskan kasih Tuhan kepada semua orang dengan suka berbagi. Tuhan, kami ingin meminta padamu agar memberkati pekerjaan orang tua kami. Lindungilah mereka dan berilah mereka kekuatan serta kesehatan. Kami juga ingat kepada opa dan oma kami. Tolong sertai mereka setiap hari agar mereka tetap gembira dan bersemangat.
Tuhan, tolong jaga juga semua orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami supaya banyak orang yang rajin beribadah dan melakukan firman Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Lindungi negara kami agar aman dan tentram. Bantulah negara kami agar dapat melalui pandemi COVID ini dengan kuat. Bantulah kami semua warga Indonesia agar menjadi orang-orang yang taat mengikuti peraturan yang ada. Kami serahkan seluruh permohonan kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Coba yuk, celengannya disiapin, diambil, lalu uang persembahan dari papa mama juga disiapin. Kita mau masukkan persembahan kita ke dalam celengan ya. Disiapin adik-adik. Oh iya, kalau adik-adik yang misalnya mau memberikan persembahan, tapi ternyata belum dapat nih celengannya dari kakak-kakak. Adik-adik bisa kasih tahu ke kakak ya. Nanti supaya celengannya bisa kakak-kakak antarkan ke rumah adik-adik. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang gembira, dengan sukacita, sambil menyanyi kubri persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan apa yang kami perlukan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengingat setiap pemberian-Mu, sehingga kami tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Amin. Warta Pokat PA. Minggu depan, adik-adik yang kelas TK, ibadahnya kembali melalui Zoom ya. Jangan lupa, tolong ingatkan Papa Mama minggu depan ibadahnya melalui Zoom, jadi tolong bantu ya. Linknya seperti biasa akan dibagikan ke Papa atau Mama adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang suka, misalnya, Kak, aku nggak tahu linknya di mana, kok kayaknya Papa Mamaku nggak dapat. Silakan saja ya WA ke kakak-kakak pelayan, nanti kami kirimkan linknya. Demikian Warta Pokat PA. Ya, kita sudah sampai di penghujung IMPA kita. Jangan lupa ya, tugas kita itu adalah melayani, artinya selalu berbuat baik. Supaya semakin ingat lagi, kita akan menyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Nyanyinya dengan semangat ya, diikuti supaya adik-adik makin ingat tentang cerita yang tadi Kak Anggi sampaikan. Kita nyanyi sama-sama ya.
Mari kita tutup impak kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, tolong pimpin hari-hari kami ke depan, tolong pimpin juga kami semua dan teman-teman kami yang mungkin belum hadir pada hari Minggu ini, supaya minggu depan bisa ikut beribadah bersama, berkumpul, bernyanyi, memuji Tuhan Yesus bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai ketemu ya hari Minggu depan. Jangan lupa lewat Zoom. Bukan YouTube ya, tapi lewat Zoom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.